Oke, menjawab pertanyaan dari subscriber saya yang bernama Nyoman Pandiadiaksa, bagaimana cara berhenti untuk membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain? Dan ini adalah pertanyaan yang cukup berat ya. Kali ini pertanyaannya bukan tentang novel, bukan tentang PMU lagi ya. Karena kemarin ada yang sempat protes, kenapa sih yang dibahas PMU terus, kenapa yang dibahas novel terus gitu ya. Ya, karena memang channel ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mungkin punya problem dengan pengembangan diri pria, dan sedangkan mungkin kebanyakan problem dari teman-teman ini ada pada novel, pada PMU. Jadi ya wajar kalau misalnya saya membahas ini. Tapi ini ada sebuah pertanyaan dari seorang yang yang saya katakan tentang bagaimana berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan saya pernah ada di fase selalu membandingkan diri saya dengan orang lain, pencapaian dalam konteks pencapaian ya. Itu ketika di umur 25-an. Entah ini mungkin karena quarter life crisis atau apa, tapi ketika di usia 25 tahun itu adalah menurut saya paling ngerasa banget. Karena kenapa? Saya akan sedikit bercerita tentang diri saya, tentang background saya. Jadi saya adalah anak terakhir, dan dua kakak saya bisa dibilang adalah orang yang cukup berhasil dalam karirnya, dalam kehidupannya. Karena ketika mereka lulus kuliah, mereka itu berdua bekerja di, bukan bekerja ya, dulu sekolah di sekolah kedinasan, dan mereka langsung dapat pekerjaan. Bahkan di awal usia 20-an mereka itu udah bisa dibilang settle lah ya. Kalau sekolah kedinasan ya mungkin kamu udah tahu lah, mereka itu langsung lulus dan jadi pegawai negeri. Dan kita tahu lah kalau pegawai negeri di Indonesia itu seperti apa seperti apa stigmanya gitu ya. Saya nggak mengatakan ini apa ya, pegawai negeri itu jadi idaman atau gimana, tapi memang ya memang faktanya seperti itu juga sih, apalagi di kampung ya. Dan itu sesuatu yang tidak bisa saya lakukan meskipun saya pernah mencoba, tapi ternyata saya tidak bisa mengikuti jalur kedua kakak saya. Dan saya pun mengambil jalur saya sendiri, dan saya mulai mulai merasakan sebuah kesusahan dalam jalur saya, dalam apa yang saya jalani, dalam jalan yang saya pilih. Dan disitulah saya selalu terbesit membandingkan diri saya dengan kedua kakak saya, dalam artian kok mereka udah bisa settle sedangkan saya di usia 25 aja masih kesusahan mencari-cari pekerjaan, ngelamar sana sini, kemudian dapat pekerjaan pun ya bisa dibilang tidak sebaik seperti pekerjaan dua saudara saya. Ya ini bisa dibilang mungkin karena kurang bersyukur atau gimana, tapi memang itu real terjadi pada diri saya. Apalagi saya berada di sebuah lingkup atau keluarga yang memang semua itu pegawai negeri semua. Dan bisa dibilang dari 5 orang yang ada di keluarga saya, ayah saya, ibu saya, 2 kakak saya, dan saya, itu saya benar-benar stranger, benar-benar orang asing. Bahkan kakak ipar saya dan 2 kakak ipar saya pun juga pegawai negeri. Bayangin aja, saya benar-benar totally stranger. Dan kebanyakan semua saudara ayah, ibu juga banyak yang pegawai. Ya nggak banyak sih, tapi ada yang pegawai. Dia pokoknya ya kita juga udah tahu lah kalau di Indonesia itu stigma pegawai negeri itu bagus lah, maksudnya aman, dan nggak penuh dengan sebuah apa ya, bisa dibilang kalau misalnya kita mengambil jalur di pekerjaan swasta atau bahkan wira swasta atau bahkan berbisnis atau menjadi seorang youtuber kayak gini, ini kan nggak aman ya. Kita nggak punya pensiun ya. Kelebihannya kita mungkin nggak dapat tekanan dari bos, nggak disuruh-suruh lah ibaratnya. Kita bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, dalam konteks ya kita bekerja sesuai dengan ritme kita sendiri. Tapi memang prosesnya itu tidak semudah, apalagi kalau membangun, atau apalagi kalau misalnya bahkan di sektor swasta pun, untuk katakanlah untuk naik gaji secara berkala itu kan juga nggak langsung gitu ya. Dan sebelum saya itu bikin YouTube dan sempat juga jualan di Shopee juga, saya tuh dulu juga kerja di swasta gitu ya, bekerja di dalam, jadi karyawan swasta gitu ya. Dan itu memang hasilnya tidak sebagus ketika dibandingkan dengan pegawai negeri itu ya. Dan
Itu sangat wajar terjadi pada diri saya membandingkan waktu itu. Tapi lama-lamaan itu jadi sebuah rasanya capek gitu ya. Rasanya capek dan kayak saya itu nggak mengapresiasi apa yang sudah saya lakukan. Karena pada faktanya memang saya itu mengambil jalan ini, tapi kenapa saya masih ibaratnya komplain atau ibaratnya itu kenapa hasilnya belum kelihatan ya? Kenapa kenapa belum 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 bisa sepadan dengan dua kakak saya. Ini aja ini aja baru membandingkan dengan kedua saudara saya, belum membandingkan dengan orang lain. Dan ini memang memang sangat sebuah hal yang sangat toksik, yang bisa dibilang sangat toksik. Membandingkan sesuatu yang bisa dibilang jalan setiap orang itu masing-masing beda. Akhirnya setelah saya mengalami atau mulai mengedukasi diri saya, perbandingan pencapaian kayak gitu tuh dalam konteks materi ya, dalam konteks materi, dalam konteks apa yang sudah dihasilkan, itu nggak ada habisnya, benar-benar nggak ada habisnya. Dan ini membuat diri kita tuh jadi kurang bersyukur. Padahal mungkin masih banyak orang yang nganggur juga, masih banyak orang yang punya banyak hutang dibandingkan diri saya, dan masih banyak juga orang yang masih mencari-cari pekerjaan yang belum dapat, yang menganggur tadi ya. Kenapa saya ulang-ulang lagi? Dan saya tidak melihat itu, saya hanya melihat ke atas, melihat ke atas, melihat ke atas. Ini capek. Kalau saya membandingkan diri saya dengan orang yang katakanlah seperti kakak saya, masih banyak juga orang yang di atas kakak saya. Dan di atas orang itu juga masih ada orang lagi di atasnya. Kayaknya nggak ada ujungnya gitu ya. Tapi kalau kita tidak melihat ke atas, ini jadi semacam jebakan juga ya. Saya pernah ada di fase kemudian jangan terlalu melihat ke atas lah, jangan hanya membandingkan ke atas. Tapi lama-lama jadi saya terlalu nyaman karena dia aja belum gini, dia aja belum gini. Saya jadi menjadi orang yang terlalu nyaman karena melihat orang yang maksudnya levelnya atau standarnya itu belum ada di sampai di saya gitu ya. Saya merasa saya lebih baik kayak gitu, jadi nggak ada improvement dalam diri saya. Ini juga nggak bagus juga. Sebenarnya kalau kita berbicara soal perbandingan diri, ini adalah sesuatu yang sebenarnya bermanfaat bagi diri kita sebagai manusia. Saya pernah membahas ini tentang konsep pembandingan diri, bahwa sebenarnya pembandingan diri itu adalah sebuah cara kita survival dalam hidup. Orang zaman dulu itu membandingkan dirinya dengan orang, dalam konteks orang yang berburu ya. Orang zaman dulu kan berburu dan mengumpul ya, pemburu dan mengumpul gitu ya. Mereka itu membandingkan dirinya dengan pemburu yang lebih jago agar mereka itu tidak kalah berburu dengan kelompok tersebut, agar tidak kehabisan. Mereka belajar. Nah, ini kan mereka membandingkan dirinya dengan kelompok tersebut agar lebih jago. Dan mereka juga membandingkan dirinya ke bawah. Dalam artian ke bawah adalah mereka melihat orang-orang yang diusir dari kelompoknya atau dari sukunya karena melakukan sebuah kesalahan fatal. Sehingga mereka membandingkan dirinya, saya masih beruntung karena saya masih diterima dalam sebuah kelompok. Jadi ini ada sebuah cara agar orang itu tidak mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh kelompok atau orang tersebut yang diusir atau diasingkan. Karena kalau misalnya orang diasingkan zaman dulu itu adalah sebuah hukuman mati. Karena orang zaman dulu itu kan mereka ya, bahkan sampai sekarang ya, kalau orang zaman dulu lebih erat lagi ininya hubungan sosialnya. Kalau sekalinya nggak bersosial itu sama saja dengan mati. Nah, ini kan bermanfaat ya cara membandingkan. Tapi kita membandingkan diri kita itu di zaman modern dengan sesuatu yang salah. Kita hanya membandingkan materi, kita hanya membandingkan jabatan, kita hanya membandingkan sesuatu. Ini harus digarisbawahi ya. Kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang bisa hilang seketika. Apa maksud dari hilang seketika? Kalau kita fokus membandingkan diri kita soal harta ya dengan orang lain, katakanlah dengan rekan kerja kamu atau rekan satu angkatan kamu yang udah kaya raya, punya aset 10 miliar, katakan seperti itu. Tapi percayalah, aset 10 miliar itu bisa hilang seketika kalau misalnya memang udah dikehendaki gitu ya. Harta, jabatan, dan apalagi harta jabatan terutama itu ada sesuatu yang fragile atau bisa hilang seketika. Seorang yang menjabat, katakanlah DPR lah, bisa aja
dalam satu hari langsung dipecat gara-gara mungkin melakukan sebuah perbuatan tindakan asusila atau korupsi, langsung dipecat bisa. Dan kita selalu melihat jabatan itu sebagai perbandingan diri kita. Oh, dia udah seusia kita tapi udah jadi DPR, dia udah seusia kita udah jadi CEO. Padahal itu adalah sesuatu yang mudah digeser, mudah hilang seketika. Dan kita membandingkan sesuatu padahal yang fragile kayak gitu, yang gampang hilang kayak gitu. Ini bukanlah sebuah perbuatan pembandingan yang sehat. Kalau kamu ingin membandingkan diri kamu, melihat ke atas, bandingkan diri kamu dengan bagaimana cara orang itu bisa mendapatkan sesuatu. Dalam konteks ini adalah bagaimana ilmunya, bagaimana pengalamannya. Nabi Muhammad pernah mengatakan, kejarlah ilmu sampai negeri Cina, bukan kejarlah harta sampai negeri Cina. Karena memang ilmu itu adalah sesuatu yang sifatnya permanen. Mungkin orang itu bisa hilang hartanya dalam sekejap, dalam satu malam, jabatannya hilang dalam satu malam. Tapi ilmu itu selalu ada di dalam kepalanya, ada di dalam dirinya. Dan kita harus membandingkan diri kita dengan ilmu dari orang yang ada di atas kita. Katakanlah gini lah, kalau ada teman kamu yang jago banget bahasa Inggris, pokoknya udah cacisus gitu ya, kamu wajar kalau misalnya kamu iri dengan orang itu. Bentar ya. Kalau ada orang yang dia itu jago komunikasi, jago leadership, kamu seharusnya membandingkan diri kamu dengan orang tersebut. Karena ilmu komunikasi itu sesuatu yang sifatnya permanen, sifatnya itu tidak bisa hilang dalam sekejap. Dia mungkin bisa hilang kalau tidak diamalkan, tidak dilakukan. Tapi ini kan bukan sesuatu yang sangat fragile seperti harta, seperti jabatan, seperti apa ya, pasangan pun juga. Kadang kita iri melihat orang yang istrinya cantik atau gimana, tapi percayalah, kayak jodoh dan pasangan itu juga bisa hilang dalam diri kita dalam sekejap. Tapi kalau misalnya soal ilmu, soal apa yang ada di dalam kepala kita, pengalaman, itu sesuatu yang less fragile lah. Saya nggak mengatakan permanen sih, pokoknya itu sesuatu yang lebih long last lah. Seharusnya kamu membandingkan diri kamu pada ilmunya, pada apa yang udah dicapai orang tersebut, bukan kondisi outputnya. Ini jauh lebih sehat. Karena misalnya gitu, kalau misalnya kamu melihat harta seseorang sebagai perbandingan, itu capek. Tapi kamu bayangkan kalau misalnya kamu bandingkan diri kamu secara ilmu dengan orang yang levelnya tinggi banget, ini nggak capek, ini justru malah menantang dan challenging. Karena memang pada dasarnya otak kita memang suka belajar. Kalau misalnya membandingkan kamu udah sampai di tahap 10 miliar katakanlah seperti itu, kamu membandingkan diri kamu mengejar 100 miliar, 1 triliun, ini capek. Tapi kalau kamu mengejar ilmu, ini nggak capek. Harus bandingkan diri kamu dengan ilmunya, bukan hasil outputnya, bukan pencapaiannya. Ini jauh lebih sehat. Dan ketika kamu membandingkan diri kamu ke bawah, seperti nenek moyang kita yang membandingkan dirinya dengan orang yang terkucil atau terbuang dari kelompok, barulah kamu membandingkan diri kamu secara harta, secara jabatan. Karena kenapa? Karena katakanlah kamu sekarang baru punya uang 1 juta lah gitu, di ATM kamu. Masih banyak orang yang rekeningnya mungkin cuma 10.000, 20.000, bahkan minus. Masih banyak yang gitu. Dan ketika kamu punya uang 1 juta dalam rekening kamu akan lebih bersyukur. Dan ini jauh lebih sehat dibandingkan kita membandingkan harta itu ke atas. Kita membandingkan diri kita secara harta itu pada orang yang pokoknya di atas kita. Tapi kalau kita membandingkan diri kita secara keilmuan, ini jauh lebih menantang, jauh lebih kayaknya nggak ada pressure sama sekali gitu ya. Dan itu lebih permanen. Orang itu mungkin bisa aja ya seperti yang saya bilang tadi, bisa aja hartanya hilang seketika, tapi soal ilmu itu masih ada dalam kepalanya dan kita bisa belajar itu. Oke, semoga ini bisa menjawab ya. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana cara berhenti membandingkan diri kita.
Ya, bukan totally berhenti membandingkan, tapi cobalah membandingkan diri dengan lebih sehat. Bukan membandingkan diri dengan toksik seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau kamu punya pertanyaan soal perkembangan diri pria, silahkan tanyakan di link yang ada di deskripsi di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.